Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulansa Andi Hermawan, nomor induk mahasiswa 23311903280. Saya mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Malang yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Kali ini saya akan membagikan hasil penyusunan cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Best practice ini terkait dengan PPL siklus 2, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan topik etika bermedia sosial, dengan teknik yang digunakan adalah diskusi kelompok. Lokasi yang digunakan praktikan untuk melaksanakan PPL siklus 2 adalah ruang BK SMKN 1 Sumeneb yang masih dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengimplementasikan etika dalam bermedia sosial, peserta didik mampu menguraikan pelanggaran etika di media sosial, peserta didik mampu menyeleksi kata-kata yang digunakan saat bermedia sosial, peserta didik mampu mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima jika melanggar etika di media sosial, dan peserta didik mampu memposisikan diri sebagai netizen yang beretika. Baiklah, kita mulai menggunakan metode STAR yang diawali dengan situasi. Ketidaksadaran peserta didik akan pentingnya etika dan tanggung jawab di dalam ruang digital yang didukung oleh terbatasnya edukasi literasi digital di sekolah menjadi latar belakang permasalahan. Sementara itu, atas permasalahan tersebut, penting bagi guru BK untuk memberikan pemahaman terhadap netiquette atau etika berinternet. Selain itu juga, fungsi pencegahan diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran etik di media sosial yang berujung pada permasalahan lain yang diakibatkan oleh ketidakpahaman. Bimbingan kelompok dengan topik etika bermedia sosial sangatlah cocok jika dipadukan dengan metode diskusi kelompok agar terbentuk dinamika kelompok. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab guru BK sangatlah dibutuhkan di sini. Selain sebagai praktikan, konselor juga berperan sebagai tutor dalam mengarahkan mereka agar menjaga etika, terutama saat menggunakan media sosial. Setelah dari situasi, kita akan beralih ke tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan mencapai tujuan dan siapa saja yang terlibat? Baik, mendatangkan peserta didik di saat libur sekolah dan merekam sekaligus mengedit video praktik menjadi 15 menit merupakan tantangan tersendiri bagi praktikan karena dibutuhkan ketelitian dan kepiawaian dalam mengedit video. Dalam hal ini, guru BK melibatkan 6 peserta didik sebagai konseli untuk layanan bimbingan kelompok kali ini. Dan 1 orang guru multimedia atau perfilman sebagai kameramen sekaligus editor video yang membantu praktikan dalam menyelesaikan video yang diedit. Kita beralih ke aksi. Untuk mendatangkan peserta didik, praktikan menghubungi wali kelas untuk meminta rekomendasi siapa saja yang layak untuk menjadi konseli. Sementara itu, untuk merekam dan mengedit video, praktikan meminta bantuan kepada sesama rekan guru, yaitu kepala bengkel multimedia perfilman. Dalam hal ini tidak ada strategi khusus, melainkan pendekatan personal kepada semua pihak yang terlibat, baik peserta didik ataupun videografer. Selain itu, sharing antar peserta PPG dan juga konsultasi dengan dosen pembimbing serta guru pamong sangatlah dibutuhkan. Melalui sejumlah proses yang berlangsung cukup singkat, baik itu persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan dengan lancar. Sebagai bentuk penguatan atau reinforcement kepada semua pihak yang terlibat,
Tentu, pemberian reward merupakan hal penting. Alhamdulillah, dengan diberikannya layanan bimbing kelompok, peserta didik lebih paham tentang etika bermedia sosial. Karena sebelumnya, mereka tidak memahami apa itu etiquette atau etika berinternet. Metode diskusi kelompok untuk membahas permasalahan etika sangat efektif untuk bimbingan kelompok. Peserta didik bisa dengan bebas mengungkapkan hasil pemikirannya sendiri, tanpa adanya batasan yang mengelilinginya. Respon dari strategi yang diterapkan dalam bimbingan kelompok juga cukup bagus. Hal tersebut bisa dilihat dari proses selama layanan berlangsung, di mana peserta didik terlihat senang ketika berdiskusi. Selain itu, dari evaluasi hasil layanan, mereka memberi penilaian sesuai dan sangat sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Di luar itu, tanggapan teman-teman PPG dan guru PAMO beserta dosen pembimbing yang positif dengan sedikit catatan. Keberhasilan praktik baik tentu tidak lepas dari semua pihak yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di mana salah satu faktor keberhasilan adalah persiapan yang matang. Persiapan yang dimaksud di sini adalah perangkat bimbingan konseling atau yang bisa kita sebut dengan RPL, media yang digunakan, briefing singkat 15 menit sebelum praktik dimulai, peralatan rekam video yang digunakan, beserta kecakapan videografer dalam mengambil gambar sekaligus mengeditnya, penentuan lokasi dan waktu praktik, serta pemberian reward sebagai bentuk penguatan atau reinforcement. Dari semua hal yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melaksanakan praktik pemberian layanan, dibutuhkan kesiapan dari semua pihak yang terlibat, terutama praktikan itu sendiri, yaitu guru BK. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.